Film dibuka, memperlihatkan pasukan tentara khusus Amerika, yang sedang menggerebek sebuah tempat, yaitu untuk meringkus seorang target, yang diketahui bernama Ryder. Yang mana penyerbuan ini, diinstruksikan dari jarak jauh, oleh si ketua CIA, yang diketahui bernama Kolonel Hart. America is here to offer counsel to its allies. Namun setelah tempat itu berhasil didobrak, target yang mereka incar, yaitu Ryder, sudah tidak lagi berada di sana. Sebelum pergi dari tempat tersebut, Ryder sempat menulis pesan singkat, yang ditujukan untuk si kolonel. Pesan yang tertulis di dinding tersebut berbunyi, "Hancurkanlah orang yang menghancurkanmu." Tak lama berselang, si kolonel ditelepon, oleh orang yang sangat dirinya incar, yang tak lain adalah Ryder. Kemudian, kolonel menasihati Ryder, agar segera menghentikan aksi brutalnya, dan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Akan tetapi, Ryder menolak dan berkata, kalau sebentar lagi, akan ada kejutan untuk si kolonel. Setelah itu, Ryder mematikan panggilannya, dan segera masuk ke sebuah gedung, lalu mempersiapkan senjata snipernya. Pada saat yang sama, CIA berhasil melacak posisi Ryder dari panggilan telepon tadi. Ternyata Ryder sedang berada di Malta untuk menghabisi sang presiden Amerika yang sedang berkunjung di sana. Menyadari itu, kolonel langsung menghubungi ajudan sang presiden untuk melaporkan masalah ini. Akan tetapi, si ajudan tak menghiraukan panggilan dari kolonel karena dirinya sedang sibuk mengawal sang presiden. Setelah ditelepon berkali-kali, barulah si ajudan menjawab telepon dari si kolonel. Namun semuanya sudah terlambat, dikarenakan Ryder sudah bersiap siaga dengan senjata snipernya, lalu inilah yang ia perbuat. Sebentar lagi kita akan diberitahu motif Ryder melakukan hal ini. Setelah misi menghabisi sang presiden selesai, Ryder langsung pergi dari sana, menggunakan mogenya. Kemudian adegan film, berpindah ke 6 bulan sebelumnya. Ryder yang baru tiba di bandara, disambut oleh adiknya yang bernama Bram, dan juga istri Bram, yang diketahui bernama Lucy. Ryder lantas mengucapkan selamat, kepada Bram dan juga Lucy, yang sebentar lagi, akan dikarunia momongan. Diketahui kalau Ryder dan Bram adalah tentara bayaran. Tujuan Ryder datang, tak lain adalah untuk menjalankan sebuah misi, bersama tim tentara bayarannya, termasuk Bram. Di tengah perjalanan menuju ke markas, Lucy lantas bertanya kepada Ryder, kenapa Ryder belum juga berkeluarga? Ryder menjawab, dirinya belum menemukan wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Setibanya di markas, Ryder disambut oleh timnya. Mereka semua ini, dulunya adalah mantan marinir, yang telah beralih profesi, menjadi tentara bayaran, yang biasa bekerja untuk pemerintah. Who made it? For governor? Tak lama berselang, datanglah si ketua CIA, yaitu Kolonel Hart. Ternyata Ryder dan tim, akan menjalankan sebuah misi, dari sang kolonel. Si kolonel lantas bertanya, bukankah Ryder sudah pensiun? Ryder menjawab, dirinya memang sudah pensiun, tapi dipaksa kembali beraksi, oleh adiknya yaitu Bram, khusus untuk misi ini saja. Ryder juga memberitahu sang kolonel, setelah misi ini selesai, dirinya dan juga Bram, akan pensiun total, menjadi tentara bayaran. Didn't make it out alive, and we're done. Setelah itu, kolonel langsung menjelaskan, misi yang akan mereka jalankan, yaitu memburu mantan seorang panglima perang, yang menjadi bandar senjata ilegal, dan diketahui bernama Halim. Halim juga disinyalir, bertanggung jawab dalam beberapa serangan, yang terjadi di Amerika dan Libya, yang menewaskan ribuan nyawa. Diketahui kalau Halim dan kelompoknya, bermarkas di sebuah hotel terbengkalai, yang terletak di negara Libya. Kolonel meminta Ryder CS selalu berwaspada, karena selain dikenal brutal, Halim juga dikenal jenius. This is not some soldiers. All lies his men are engaged in battle, rabid fanatics. Rosebud. Setelah itu, Ryder CS mulai menyiapkan persenjataan mereka.
Setelah persiapan selesai, mereka mulai berangkat ke negara Libya, menggunakan sebuah helikopter yang telah disiapkan oleh si kolonel. As always, you're not backed by 03. Singkat cerita, pasukan Raider tiba, dan secara mengendap, mereka menyusup ke dalam markas Halim, yang mana penyerbuan ini diinstruksikan langsung dari jarak jauh oleh Kolonel Hart. Invisible. Setelah berhasil menyusup ke dalam, Kolonel lantas menyuruh salah seorang dari mereka untuk meretas CCTV di dalam markas, untuk mencari tahu di ruangan mana Halim berada. Setelah itu, pasukan Raider mulai berpencar. Satu persatu anak buah Halim berhasil mereka ratakan. Rekaman CCTV menunjukkan Halim berada di sebuah ruangan. Saat itu juga, sebagian dari pasukan Raider menuju ke ruangan tersebut. Namun setelah pintu ruangan berhasil didobrak, ternyata tidak ada seorang pun yang berada di sana. Padahal rekaman CCTV menunjukkan Halim berada di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba, ruangan itu meledak dan menewaskan seorang anggota pasukan Raider. Akhirnya Raider sadar, rekaman CCTV tersebut hanyalah jebakan saja. Pada saat yang bersamaan, ratusan orang anak buah Halim terus saja berdatangan dari segala arah. Karena kalah jumlah pasukan, satu persatu anggota Raider tewas mereka bantai. Berpindah ke Halim, yang ternyata berada di gedung yang lain. Kemudian, Halim dihubungi oleh rekan bisnisnya, yang ternyata adalah Kolonel Hart. Dari sini akhirnya terungkap, Halim dan si kolonel bersekongkol dalam mengedarkan senjata ilegal, yaitu di setiap negara, terutama negara yang berkonflik. Kolonel sengaja mengorbankan pasukan Raider agar berperang dengan kelompok Halim, yang merupakan kelompok teroris. Bertujuan sebagai pemicu konflik perang antara Amerika dan negara Timur Tengah, dan juga negara Eropa. Sehingga dengan begitu, bisnis senjata ilegal Halim dan si kolonel akan semakin meningkat pesat. Sementara pasukan Raider sekarang hanya tersisa 3 orang. Salah seorang rekan Raider yang tertangkap berhasil membantai 3 orang anak buah Halim. Namun pada saat yang sama, datang lagi puluhan anak buah Halim, yang pada akhirnya berhasil membantai rekan Raider. Sementara itu, Raider berusaha mengamankan adiknya yang terluka, yaitu Bram. Karena yang tersisa sekarang, hanya tinggal mereka berdua. Akhirnya Raider sadar, mereka telah dijebak oleh si kolonel untuk berperang dengan kelompok Halim. Semua itu Raider ketahui dari laptop yang disiapkan oleh si kolonel, di mana kode strategi di laptop tersebut sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Tak lama berselang, puluhan musuh datang menyerang, sehingga baku tembak sengit kembali berlanjut. Namun sialnya, Bram malah kehabisan amunisi. Bram yang terluka parah, sengaja mengorbankan dirinya untuk membantai para anak buah Halim menggunakan sebuah granat. Yaitu supaya jumlah musuh yang harus dilawan Raider seorang diri bisa berkurang. Mengetahui adiknya tewas, tentu Raider sangat terpukul dan marah. Karena yakin tidak bisa menang melawan mereka, Raider berusaha melarikan diri. Sementara itu, istri Bram yaitu Lucy, datang menemui kolonel. Bertanya terkait pasukan Raider, apakah mereka berhasil menyelesaikan misi. Kolonel menjawab, misi sudah berhasil diselesaikan, dan sekarang, tim Raider sedang dalam perjalanan.
Mendengar itu, Lucy tentu sangat senang, dan lantas pamit pulang. Namun secara tiba-tiba, kolonel malah menghabisi Lucy, yang sedang mengandung anak Bram. Sebulan setelah itu, kita dibawa ke negara Portugal, memperlihatkan sang presiden, yang sedang berbincang dengan ajudannya. Ternyata dalam beberapa bulan ke depan, presiden akan mengunjungi sejumlah negara di Eropa, yang menjadi negara sekutu mereka. Akhirnya kita diberitahu, kalau ternyata sang presiden, terlibat dalam bisnis senjata ilegal, yang dikelola oleh Halim dan Kolonel Hart. Bahkan, hasil penjualan senjata ilegal tersebut jugalah, yang membiayai dana kampanye sang presiden. Akibat keserakahan sang presiden, yang menjual senjata di setiap negara berkonflik, perang pun semakin memanas, hingga menewaskan jutaan warga sipil. On your watch. Good. If the media get wind of this, I won't let it. Very good, sir. Berpindah ke Ryder, yang sekarang berada di negara Italia. Saat ini Ryder mendatangi markas geng mafia, yang merupakan sebuah klub malam. Si bos mafia ini, diketahui bernama Julia, yang cukup ditakuti di Italia. Mengetahui kalau Ryder mendatangi markasnya, Julia langsung menugaskan para anak buahnya, untuk mengeroyok Ryder, sebagai bentuk kata sambutan. Ryder yang sedang bersantai, dengan senang hati meladeni mereka. Perhatian Ryder sempat teralihkan, tatkala melihat sosok Julia, sehingga pada akhirnya, mereka berhasil melumpuhkan Ryder. Di keesokan harinya, Ryder terbangun di sebuah gudang. Tak lama berselang, Julia pun datang menemuinya. Julia sama sekali tidak menyangka, kalau Ryder ternyata masih hidup. Padahal menurut kabar yang beredar, Ryder sudah mati sebulan yang lalu, dalam perang bersama kelompok teroris. Ternyata Julia ini, adalah mantan kekasih Ryder. Bahkan sampai sekarang, Ryder dan Julia, sebenarnya masih saling menyayangi. Tapi enggan mengakuinya, karena ego masing-masing yang terlalu besar. Ryder lantas menjelaskan, mereka telah dijebak oleh Kolonel Hart, untuk berperang dengan kelompok teroris. Sehingga menewaskan adik Ryder, dan seluruh anggota pasukannya. Bahkan, adik ipar Ryder yang sedang mengandung, juga ikut menjadi korban. Ryder sudah bertekad, untuk menuntut balas, yaitu membantai Kolonel Hart, berikut dengan Halim, dan kelompok terorisnya. Ryder juga akan membantai Presiden Amerika, berikut dengan ajudannya, yang juga ikut terlibat, dalam bisnis senjata ilegal tersebut. Karena keserakahan mereka semua, yang menjual senjata kepada negara berkonflik, jutaan warga sipil menjadi korban. Tujuan Ryder datang ke sini, tak lain untuk meminta bantuan Julia, dalam melancarkan misi balas dendamnya. I need a team. I need you. Namun Julia menolak membantu, karena melawan presiden dan antek-anteknya, sama saja seperti menggali kubur sendiri. Kemudian, Julia menugaskan anak buahnya, untuk membiarkan Ryder pergi. Cut him loose. Berpindah ke Kolonel Hart, yang sedang bersantai bersama cucu-cucunya. Tak lama berselang, ia ditelepon oleh si ajudan. Si ajudan menyuruh si kolonel, untuk menonton berita di televisi, yang menyiarkan video rekaman CCTV, di saat pasukan Ryder, berperang dengan kelompok Halim. Sang presiden mulai khawatir, dampak dari beredarnya video tersebut, kebusukan mereka akan terbongkar. Si ajudan lantas menugaskan si kolonel, untuk segera membereskan masalah ini, sebelum semuanya terlambat. Saat itu juga, si kolonel menugaskan timnya, untuk mencari tahu, siapa yang mengunggah video itu ke media sosial. Setelah mereka telusuri, ternyata video tersebut, diunggah oleh Ryder, dari kota Roma, Italia. Mereka juga sudah berhasil melacak, alamat penginapan Ryder. Mengetahui Ryder masih hidup, tentu kolonel cukup terkejut. Saat itu juga, si kolonel menugaskan anak buahnya, yang bermarkas di Roma, Italia, untuk segera menghabisi Ryder. Berpindah ke Ryder, yang sedang bersantai di penginapannya. Tak lama kemudian, pasukan taktis utusan si kolonel, menyerbu markas tersebut, untuk menghabisi Ryder. Menyadari kedatangan mereka, Ryder berusaha melarikan diri. Akhirnya Ryder berhasil kabur, meski sempat tertembak.
Ternyata Ryder mengarah ke markas Julia untuk meminta pertolongan. Mengetahui Ryder terluka, Julia pun bergegas mengobatinya. Beberapa hari kemudian, Ryder akhirnya sadar, dan sudah berada di sebuah kawasan terpencil. Kemudian, Ryder menghampiri Julia, yang sedang bercocok tanam. Julia meminta Ryder, agar tidak perlu khawatir, karena sekarang, Ryder sedang berada di tempat yang aman. Julia juga pada akhirnya, setuju untuk membantu Ryder, melancarkan misi balas dendamnya. Bill, you're gonna get yourself killed. Again, you need me. I know. Di keesokan harinya, Julia membayar seorang bos preman untuk mengantar Ryder menuju ke Malta menggunakan sebuah truk. Hal ini sengaja dilakukan demi mengelabui pasukan CIA yang tengah memburu Ryder. Sementara Julia dan anak buahnya juga akan mengarah ke Malta dan bertemu dengan Ryder di sana. Berpindah ke sang presiden, yang marah besar kepada si kolonel, dan juga si ajudannya. Sang presiden baru tahu, kolonel telah menjebak pasukan Ryder, berperang dengan kelompok teroris. Sehingga menewaskan mereka semua, dan yang tersisa hanya Ryder, yang kembali untuk balas dendam. Sang presiden juga tidak menyangka, si kolonel tega menghabisi Lucy, adik ipar Ryder yang sedang mengandung. I should fire you both. Singkat cerita, Julia dan gengnya sudah berada di Malta dan menunggu ketibaan Ryder. Tak lama berselang, geng preman pun sampai membawa Ryder yang berada di dalam truk. Akan tetapi, si bos preman ini malah meminta bayaran 3 kali lipat dari Julia. Karena belakangan dirinya baru tahu, Ryder adalah buronan CIA. Tentu Julia menolak membayar 3 kali lipat, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bos preman pun marah, dan berusaha menghabisi Julia. Sehingga baku hantam sengit, tidak dapat lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, Julia dan geng berhasil membantai geng preman. Setelah itu, Julia mengeluarkan Ryder dari dalam truk, dan membawanya ke markas rahasia mereka. Setibanya di markas, mereka mulai mengatur strategi, untuk membantai sang presiden, yang akan berkunjung ke Malta, selama 3 hari. Mereka juga berencana, akan menyusup dalam terowongan bawah tanah, untuk memasang alat peledak. Yaitu sebagai rencana alternatif mereka, apabila gagal menghabisi sang presiden, menggunakan senjata sniper. Akan tetapi, mereka harus berhati-hati, dan mempelajari terlebih dahulu, seluk-beluk terowongan bawah tanah tersebut. Karena di Malta, terkenal dengan lorong bawah tanahnya, yang sangat berliku-liku, dan bahkan banyak juga lorong yang buntu. Di mana lorong-lorong buntu ini, sengaja didesain sedemikian rupa, sejak zaman Perang Dunia Kedua, untuk menjebak pasukan pihak musuh. Kalau tidak berhati-hati, dan tidak dipelajari dengan benar, mereka bisa terjebak di lorong buntu tersebut. Saat itu juga, Julia menugaskan seorang anak buahnya, untuk memeriksa lorong tersebut. Sedangkan anak buah yang satunya lagi, bertugas memeriksa ujung lorong, yang berada tak jauh dari markas rahasia, yang akan menjadi akses keluar mereka nanti. Sedangkan anak buah ketiga Julia, bertugas meracik alat peledak. Kemudian, Julia memberi Ryder senjata sniper, yang akan digunakan, untuk membantai sang presiden. Julia mengatakan, apabila tembakan pertama Ryder meleset, maka mereka semua, harus memakai cara alternatif yang kedua. Di kesempatan ini, Ryder juga meminta maaf kepada Julia, karena dulu, Ryder telah meninggalkan Julia, dan lebih memilih mengabdi kepada negara. Julia sudah memaafkan Ryder, dan tidak ingin lagi mengungkit masa lalu. I don't miss. Kemudian, ketiga anak buah Julia, menyusup ke dalam terowongan tersebut, untuk memasang alat peledak, di beberapa titik. Setelah semua persiapan selesai, mereka mulai beraksi. Ryder menuju ke spot untuk penembakan, sedangkan Julia dan gengnya, menuju ke tempat yang sudah direncanakan. Sementara sang presiden, sedang menyapa beberapa warga Malta, seperti yang terlihat di awal film tadi. Ketika si ajudan mengangkat telepon dari si kolonel, Ryder bersiap membidik sang presiden. Yang mana ternyata, tembakan dari Ryder, hanya mengenai tangan sang presiden, yang langsung dilarikan ke tempat aman.
Karena tembakannya telah meleset, Ryder langsung pergi dari tempat tersebut. Di saat mobil presiden sedang melintas, anak buah Julia langsung meledakkan satu buah bom yang sudah mereka pasang di terowongan. Tapi rencana kedua ini tetap gagal menghabisi sang presiden. Pada saat yang sama, mobil ambulans datang untuk membawa sang presiden ke rumah sakit. Yang mana ternyata, dua petugas ambulans tersebut ternyata adalah Julia dan anak buahnya yang sedang menyamar. Di dalam ambulans tersebut, Julia langsung membius sang presiden. Di saat bersamaan, kolonel yang merantau dari jarak jauh, menyadari kalau ambulans tersebut membawa presiden ke arah yang berbeda. Saat itu juga, kolonel melaporkannya kepada agen yang berada di samping sang presiden. Menyadari penyamaran telah terbongkar, inilah yang Julia dan anak buahnya lakukan. Sampai pada akhirnya, Julia dan si anak buah berhasil melumpuhkan kedua agen tersebut. Pada saat yang sama, mereka sedang diburu dari belakang oleh pasukan CIA utusan si kolonel. Sampai pada akhirnya, ambulans terjebak di jalan buntu. Saat itu juga, Julia meledakkan bom di terowongan untuk menghalangi pasukan CIA. Kemudian, Julia membawa sang presiden melewati terowongan tersebut. Pada saat yang sama, anak buah Julia datang dan langsung membawa sang presiden menuju ke markas rahasia mereka. You gonna kill me? Karena ternyata dari awal, Ryder memang tidak berniat menghabisi sang presiden tersebut. Setelah itu, Ryder mulai menginterogasi sang presiden. Sang presiden yang dalam posisi terpojok, akhirnya mengakui semua kejahatannya, yang berbisnis senjata ilegal, bersama Halim dan si kolonel. Akan tetapi, sang presiden sama sekali tidak terlibat dalam menjebak tim Ryder untuk berperang dengan kelompok teroris. Apalagi sampai tega menghabisi adik ipar Ryder yang sedang mengandung. Sang presiden yang merasa bersalah, siap untuk bertanggung jawab dengan membuat pengakuan publik, yaitu membongkar semua kejahatannya dan persekongkolannya dengan kolonel dan juga kelompok teroris. Country, Mr. President, a confession. Pada adegan lain, Kira diperkenalkan dengan Rosa, seorang jurnalis politik tersohor di Malta. Saat sedang berdoa di gereja, Rosa dihampiri oleh Ryder, sembari menyerahkan sebuah flash disk yang berisi pengakuan sang presiden terkait semua kejahatannya bersama kolonel dan si ajudan dan juga kelompok teroris Halim. Singkat cerita, pengakuan dari sang presiden sudah tersebar di seluruh media massa dan menjadi topik hangat di mancanegara. Sang presiden yang sudah berada di kediamannya langsung membuat konferensi pers. Dirinya resmi mengundurkan diri sebagai presiden dan siap menerima hukuman yang setimpal atas semua kejahatannya. Sementara si ajudan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Berpindah ke si kolonel yang ternyata melarikan diri ke Kuba. Akan tetapi, Ryder berhasil menemukannya. Bahkan, Ryder sudah menaruh sebuah bom di dalam mobil si kolonel. Kemudian tanpa ragu lagi, Ryder langsung meledakkan mobil tersebut sehingga menewaskan sang kolonel. Setelah itu, Ryder dan Julia memutuskan pindah ke Italia untuk memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Kemudian, film pun selesai.